Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wisnu Suma. Di video kali ini kita akan coba bahas mengenai bisnis model franchise gitu ya. Jadi buat teman-teman yang baru saja mengunjungi video ini, di channel Wisnu Suma kita akan terus berusaha untuk konsisten mengedukasi teman-teman sekalian dalam hal financial report begitu ya. Jadi semoga bagi pemilik bisnis atau ya yang mau usaha gitu ya, itu bisa teredukasi lewat video ini begitu ya. Nah, kita ulang lagi. Jadi untuk hari ini kita akan coba bahas mengenai bisnis proses di franchise gitu ya. Jadi saat ini banyak banget booming ya di 2021 sampai ke atas 2022 dan kedepannya mungkin ada bisnis franchise. Jadi normal ya bisnis franchise, pemilik bisnis dia akan menjual brandnya, kemudian setiap pembeli franchise ya mereka bisa mengelola bisnisnya atau semua pengelolaan dihandle oleh perusahaan juga ada. Nah, untuk hari ini kita akan coba bahas mengenai semua operasional dihandle oleh perusahaan begitu ya. Jadi kita akan coba dulu menjelaskan mekanisme pencatatannya seperti apa sih nanti gitu ya. Jadi secara mekanisme pencatatan kita akan memiliki dua pencatatan dari sisi perusahaan dan juga pencatatan dari sisi pembelinya atau pembeli franchise ya gitu. Jadi nanti mungkin yang agak sedikit rumit adalah di bagian perusahaannya nih. Jadi bisnis modelnya itu seperti consignment. Jadi semua bahan baku yang dimiliki perusahaan itu hanya ditaruh saja di outlet-outlet. Nanti tiap akhir bulan perusahaan akan menagihkan berapa jumlah barang yang terpakai. Kemudian perusahaan juga menagih untuk lebih ke manajemen fee karena semua manpower dari mereka, terus apalagi ya royalty fee, terus dan lain sebagainya begitu. Jadi untuk investor mereka tidak boleh mengakui inventory-nya gitu ya. Jadi mungkin pengakuan mereka hanya asetnya aja gitu ya, peralatan-peralatan. Oke. Untuk hari ini kita akan coba pencatatannya itu menggunakan aplikasi jurnal karena lebih mudah, simple begitu ya. Bagi teman-teman pemilik bisnis ataupun yang belum punya bisnis mau punya bisnis, gunakan saja aplikasi jurnal. Jadi untuk pembukuan teman-teman supaya lebih mudah lagi begitu ya. Bagi yang belum punya akunnya silahkan langsung aja klik di link di bawah, itu sudah saya serahkan untuk link registrasinya. Dan jangan lupa gunakan kode referral yang sudah saya serahkan di bawah supaya dapat diskon 15%. Ataupun 15% ya pokoknya dapat diskon lah gitu ya. Oke, yuk kita langsung masuk ke dalam aplikasi jurnal. Oke, di sini sebetulnya saya sudah sediakan satu entity namanya YouTube bareng lah ya. Itu untuk nama franchise dan sebagainya nggak apa-apa gitu ya. Oke, hari ini kita akan coba catat dari sisi perusahaannya dulu nih, begitu ya. Yang tadi saya sudah jelaskan, perusahaan memiliki persediaan barang, kemudian mereka akan olah menjadi bahan setengah jadi. Setelah itu mereka akan kirimkan ke outlet, dan nanti di outlet tinggal diracik aja. Setelah itu outlet tinggal menjual gitu ya. Nah, berarti proses yang akan dilakukan di perusahaan adalah mereka akan melakukan pembelian bahan baku, mereka akan melakukan proses produksi, mereka akan mengirimkan barangnya. Setelah itu di akhir bulan mereka akan menagihkan kepada pemilik franchise-nya gitu ya. Oke, kurang lebih ada 4 jenis transaksi yang akan kita gunakan di jurnal. Oke, yang pertama kita akan masuk ke bagian pembelian bahan baku. Normal aja, pembelian bahan baku itu berarti kita butuh data produknya dulu, bahan baku. Berarti untuk penambahan produk itu kita bisa masuk ke dalam menu produk. Bagi teman-teman yang belum mengenal fitur-fitur jurnal, saya sarankan bisa langsung aja klik link di deskripsi, juga terakan untuk overview jurnal begitu ya, tinggal ditonton terlebih dahulu. Setelah itu boleh bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke, nah di sini saya akan coba tambahkan dulu nih. Wah, ini nggak ada ya. Oke, saya akan tambahkan dulu bahan bakunya. Misalnya saya punya bahan baku ada gula gitu ya, ada gula, itu gula cair, gula pasir dan sebagainya. Saya pakai gula cair aja. Terus di sini dalam bentuk botol lah ya, botol. Oke, kemudian nanti di sini saya hanya membeli dan juga menjual ya, menjual karena kita akan menjual ke pemilik franchise-nya ya, pembelinya.
Oke, dan kita juga memonitor stok barangnya. Nah, itu saya buat dulu produk baru lagi. Selain gula cair, saya buat lagi deh apa ya di sini ya, milk, misalnya apa ya, susu murni gitu, atau susu UHT misalkan contoh aja gitu ya. Dan ini juga dalam bentuk karton atau piece botol apa ya, oke, piece lah ya, piece. Sama juga ya, saya beli nanti saya juga tagihkan juga, makanya saya jual kepada pembeli. Oke, kemudian gula, susu, apalagi ya, dan lain sebagainya lah ya. Ambil contoh lagi, ada gula powder deh, bubuk coklat. Oke, bubuk coklat ini misalkan dalam bentuk piece juga gitu ya, pieces. Oke, nanti mau dibuat berapa gram, miligram, itu tergantung ke botol kita gitu ya. Oke, seperti biasa. Setelah itu, setelah saya buat produk baru, oke, nanti saya akan buat lagi barang jadinya nih. Jadi bahan setengah jadi itu tadi misalkan ini ya, itu langsung saya buat bubukannya aja gitu ya, ataupun nggak usah deh, bahan baku aja lah ya. Ini anggap aja kita nggak meraciknya itu setelah ini begitu ya. Oke, setelah itu saya kalau kita coba cross check ke bagian produk, di sini saya sudah punya bahan baku coklat bubuk, terus gula cair sama susu UHT begitu ya. Nanti kalau mau ditambahkan lagi kayak cupnya, sedotannya, itu disesuaikan aja begitu ya. Oke, setelah itu kita akan lakukan pembelian seperti biasa. Berarti pembelian ini bisa lewat PO gitu ya. Kita mau lewat pemesanan, kalau ini corporate gede gitu ya, berarti kalau kita manpowernya banyak ya, bukan corporate gede, artinya memang mengikuti flow-nya gitu ya. Jadi kita mulai pemesanan, pengiriman ataupun penerimaan bahan baku ataupun pembelian, sampai nanti penagihan yang akan ditagihkan langsung dari suppliernya, itu juga boleh dari pemesanan. Oke, tapi saya akan mempersimpel aja, saya langsung masuk ke penagihan pembelian ataupun faktur invoice. Di sini saya coba untuk menambahkan dulu namanya, misalkan PT Royal baru misalkan, simpan. Oke, transaksi pembelian normal ya, kita akan start misalkan Januari aja. Pembelian tadi ada susu, oke, kita beli bubuk, kemudian gula cair, kita beli juga susu UHT. Oke, ini sampel aja. Saya yakin kalau susu UHT punya vendor sendiri, bubuk punya vendor sendiri, gula cair punya vendor sendiri. Tapi ini biar gampang saya gabung jadi satu aja. So kita misalkan punya pembelian berapa banyak ya, 1000 piece gitu ya. Di sini gula cair berarti berapa botol nih? Let's say 900 botol. Terus UHT juga sama 1500 lah ya. Oke. Harganya contoh per piece-nya ini tadi 21.000 lah ya, contoh aja. Terus gula cair per botol, anggap aja berapa nih? 19.000. Lalu powdernya anggap aja 15.000. Oke, ini saya akan lakukan pembelian. Oke, nah saat ini sih kita harusnya punya gudang nih gitu ya. Jadi di sini saya simpan dulu, setelah itu saya akan update gudangnya gitu ya, nggak apa-apa. Untuk mempersimpel, jadi di bagian produk saya akan tambahkan dulu. Di sini akan saya tambahkan gudang baru. Jadi nanti kita punya gudang CK ya. Oke, central kitchen. Kita punya lagi outletnya. Oke, kita akan masukkan lagi nama outletnya. Nanti disesuaikan ya, kalau kita punya 10 outlet ya berarti ini outletnya gitu ya. Ini misalkan outlet Kemang misalkan gitu. Jadi saya nih pembeli franchise adanya di outlet Kemang gitu ya. Nah, oke, dari pembelian tadi saya harus pindahkan dulu pembeliannya. Oke, harusnya masuk ke gudang CK nih. Oke, saya ubah dulu aja ya. Oke, masuk ke gudang CK. Oke, itu adalah flow transaksi yang pertama, pembelian. Jadi kita membeli bahan baku ke vendor. Oke, normalnya kita akan melakukan produksi gitu ya.
anggap aja produksi ini sudah kita lakukan dan kita mau mengirimkan barang itu ke outlet Kemang. Itu akan kita gunakan fitur yang namanya transfer gudang. Balik lagi yang saya jelaskan di awal, karena ini adalah jenisnya consignment. Jadi barang itu kita masih milik kita gitu ya. Kita titipkan dulu di outlet. Nah, nanti di jurnal ini kita gunakan namanya ada transfer gudang. Oke, jadi di sini nanti kita bisa lakukan transfer dari Central Kitchen ke siapa nih, misalkan ke outlet Kemang gitu ya. Tanggal berapa transfernya? Let's say nanti ada beberapa kali transfer gitu ya. Tanggal 5 yang kita kirimkan ada coklat bubuk, kemudian gula cair, kemudian sama susu UHT gitu ya. Nah, di sini nanti let's say kita kirimkan parsial ya. Nah, tanggal 5 kita kirim misalkan 20 piece. Terus di sini juga sama gula cair kita berikan aja 10 piece, susu UHT kita kirimkan 25 piece gitu ya. Ini adalah pengiriman di tanggal 5 gitu ya ke outlet Kemang. Oke, kita tinggal buat warehouse transfer. Oke, dan warehouse transfer ini bisa dijadikan bukti nih. Jadi kita bisa preview PDF-nya untuk mereka gitu ya. Jadi nanti si outlet Kemang ada nih berita surat jalan ataupun barang masuk ke mereka gitu ya. Oke, nanti sebagai kontrol, kita bisa kontrol barang-barang kita yang udah dikirimkan di bulan itu, misalkan ya di sini kita bisa tampilkan produk per gudang gitu ya. Nah, jadi nanti kita tahu nih susu bubuk di Central Kitchen masih ada sekian, udah ditransfer ke outlet Kemang sebanyak 20, 10 gitu ya, disesuaikan. Kalaupun ada transferan lagi, mereka butuh ya kita transferkan lagi aja gitu, karena di sini balik lagi prosesnya adalah consignment gitu ya. Central Kitchen, terus kemudian outlet Kemang. Misalkan ngirimnya lagi di tanggal berapa nih? Let's say tanggal 18 lah gitu ya. Sama juga sekarang yang dikirim cuman yaitu kekurangan gula cair dan susu UHT aja misalkan. Ya udah kita tinggal kirimkan. Let's say berapa nih yang kita kirimkan? 15 botol. Ini yang kita kirimkan, let's say berapa ya? Anggap aja ya 34 gitu. Dan kita tinggal buat warehouse transfer. Jadi selama 1 bulan kita akan tahu kita tuh sudah mengirimkan berapa banyak sih ke outlet Kemang gitu ya. Itu nanti bisa lewat sini atau lewat report intinya gitu ya. Saya lebih gampang untuk melihat lewat sini aja. Jadi kita udah ngirimkan bubuk coklat itu 20 inilah ya piece, gula cair 25 botol sampai dengan susu UHT ada 59 piece. Nah, anggap aja tadi kita udah beberapa kali melakukan pengiriman sampai akhir bulan dan waktunya kita untuk menagihkan. Jadi ada yang bisnis modelnya adalah mereka di tiap akhir bulan akan melakukan stock tick, ngelihat stok akhirnya berapa. Nah, itulah yang akan ditagihkan gitu ya. Let's say misalkan pas lagi di stock tick gitu, bubuk coklat itu tinggal sisa 2 gitu ya, tinggal sisa 2. Kemudian gula cair tinggal sisa 5 dan kemudian di sini tinggal sisa 9 gitu ya. Jadi nanti kita akan menagihkan ke jumlah yang terpakai gitu. Jadi nanti misalkan saya akan coba buat penjualan dulu ya. Tadi selain penagihan bahan bakunya, ada juga untuk manajemen fee, ada juga untuk royalty fee, ada juga untuk apa lagi ya? Manajemen fee, royalty fee, dan lain-lain lah ya gitu. Jadi saya lupa. Jadi, tapi yang penting itu. Jadi saya akan tambahkan dulu produk baru. Nanti ada manajemen fee. Oke ya, itu berarti manajemen fee ini berarti bulanan nih. Satu bulan gitu ya, manajemen fee saya hanya jual aja. Kemudian ada royalty fee. Royalty fee sama bulanan juga ya. Oke, nah normalnya gini, kalau manajemen fee ya total ya dalam 1 bulan itu untuk employee-nya berapa, manpower, sama untuk pendapatan untuk pendapatan manajemen fee-nya tadi ya, atau tambah salary lagi kalau juga bisa sebetulnya. Nah, royalty ini dihitung dari total penjualan gitu ya. Jadi
nanti dari total penjualan si outlet dia akan memberikan report, karena tetap balik lagi di maintain oleh perusahaan gitu kan laporan keuangannya. Jadi kita tahu berapa pendapatan si outlet Kemang dan berapa yang akan kita tagihkan royalty fee kepada outlet Kemang gitu ya. Nah, berarti kita saatnya untuk masuk ke proses ketiga, yaitu adalah untuk penagihannya kepada outlet Kemang. Berarti kita akan melakukan penjualan di sini. Langsung ke invoice aja biar lebih mudah. Di sini saya akan buat namanya adalah outlet Kemang berarti. Atau nama pemilik franchise-nya gitu ya. Boleh juga. Ini saya buat seperti ini aja. Berarti nanti di akhir bulan ini Januari ada tagihan yang pertama untuk mana ya? Ini dulu deh. Royalty fee sama management fee dulu ya. Management fee. Kok nggak ada sih? Bentar. Something bugs nih mungkin nih. Something wrong. Oke. Saya akan coba ganti dulu tampilannya ke tampilan yang lama ya. Ke promo aja. Oke, saya buat penjualan dulu normal, berarti harusnya udah ada tadi ya outlet Kemang di akhir bulan Januari. Jangan lupa gudangnya di sini kita akan mengambil dari outlet Kemang ya, jangan lupa itu yang paling penting. Tadi kita punya manajemen fee, kita punya apalagi ya royalty. TV, kita punya tadi ya, berarti untuk nagih ke bubuk coklatnya kita berapa banyak, gula cair berapa banyak, sama satu lagi itu adalah susu UHT. Oke ya. Nah, berarti per month nih manajemen fee, let's say ambil contoh aja misalkan 54 juta gitu ya. Oke, kemudian di sini royalty fee-nya karena penjualnya meledak gitu kan, royalty fee-nya 100 juta misalkan. Oke, lalu di sini nanti tinggal berapa kuantiti nih yang kita tagihkan gitu ya. Jadi seperti biasa saya cross check kembali ke produknya dulu. Oke, ini agak digedein ya. Oke, tadi anggap aja di sini mana tuh, saya coba tampilkan dulu. Oke, anggap ini sisa tinggal 2, berarti yang kita tagihkan 18 ya, 8 piece untuk coklat bubuk 18 piece. Per piece-nya anggap aja harganya 50.000, mahal banget ya, nggak apa-apa lah ya, sampel aja kok. Oke, gula cair jangan 50 deh, 30.000, udah menang banyak kita. Oke, nggak apa ya. Oke, terus gula cair itu gula cair. Oke, kan masih di sisa 5 ya, berarti yang kita tagihkan 20 gitu misalkan. Oke, terus kemudian apalagi nih, ini sisa 9 misalkan, berarti yang kita tagihin dari 50. Oke, untuk gula cair misalkan harganya berapa ya, 29.000 misalkan. Terus untuk susu UHT ini harganya 27 misalkan. Oke, nah inilah jadi caranya untuk penagihannya. Nanti kita punya manajemen fee, royalty fee, barang-barang apa aja yang sudah kita kirimkan dan terpakai untuk mereka begitu ya. Oke, setelah itu di sini kita tinggal buat penjualan aja. Nah, itu nanti kita tagihkan kepada pemilik bisnisnya gitu, ataupun pemilik franchise gitu ya, sebagai perusahaan. Nah, udah seperti itu sebetulnya. Jadi nanti kita punya pendapatan dari dua ini dan selisih atas transaksi ini ya, penjualan ini begitu. Jadi nanti kita punya HPP-nya atas ini ya, HPP-nya ini beban pokoknya sekian, pendapatan kita segini gitu. Oke, selesai seperti itu untuk dari sisi perusahaan gitu ya. Nah, untuk dari sisi apa namanya, dari sisi pemilik modal ya, nanti pada saat kita terima penjualan normal ya, penjualan daily tetap itu adalah penjualan. Jadi selama 1 bulan mereka tidak memiliki HPP terlebih dahulu gitu ya. Jadi betul-betul ya pendapatannya nanti di akhir bulan baru kita ketemu HPP-nya.
Jadi dalam 1 bulan kita ketemu berapa HPP-nya, berapa cost untuk manajemen fee-nya, berapa cost untuk royalty fee-nya, begitu. Pencatatannya normal, jadi nanti sama-sama di pembelian aja gitu ya. Pembelian, cuman ya nanti dia catat pembelian tadi royalty fee-nya, terus manajemen fee-nya gitu ya, sama ya langsung pembelian bahan baku aja juga boleh, totalnya berapa gitu, seperti itu kurang lebihnya. Jadi sesimpel itu sebetulnya untuk pembukuan franchise. Jadi untuk pembukuan franchise ini setelah kita catat harusnya normalnya nanti kita tinggal menyajikan aja reportnya kepada pemilik modal gitu ya. Nah, itu tadi mengenai ulasan singkat dari sisi bisnis model franchise gitu ya. Nah, dari sisi model franchise mungkin kalau kita terlalu panjang ngebahasnya mungkin agak sedikit butuh waktu panjang gitu ya. Jadi mungkin lebih case by case dan juga ini lebih ke globalnya aja. Jadi seenggaknya kita punya pemahaman sedikit sehingga nanti kita tahu untuk kita terjun ke bisnis tersebut ataupun kita sudah punya bisnis tersebut, kita tahu apa yang perlu kita lakukan dan nanti laporannya akan seperti apa gitu kurang lebihnya. Oke, semoga untuk tutorial ini ataupun cara pembukuan ini bisa bermanfaat untuk pemilik bisnis ataupun buat teman-teman ya yang baru punya bisnis, mau punya bisnis gitu. Oke, kalau dirasa video ini bermanfaat untuk teman-teman, boleh langsung aja di-share ke teman-teman juga. Jadi semoga dalam circle pemilik bisnis atau keluarga juga punya edukasi yang sama begitu ya untuk pembukuan, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk semua orang begitu. Oke, mungkin hanya itu aja untuk sesi sharing hari ini di video ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa untuk support channel ini terus berkembang dengan cara subscribe dan juga untuk berikan komentar yang membangun. Pertanyaan-pertanyaan silahkan langsung aja diterakan di sana sehingga nanti kita bisa melakukan feedback juga untuk membuat video-video baru, case-case baru, dan juga bisa bermanfaat lah intinya gitu ya. Kuncinya itu doang sih, biar bisa bermanfaat. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, biasanya bisa langsung tinggalkan aja di kolom komentar. Insya Allah kalau misalkan waktunya luang, kita akan coba jawab atau kita buatkan video lagi, begitu ya. Well, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak sudah menonton video dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak sekali lagi sudah mau mampir ke channel Wisnu Suma. Semoga kedepannya channel ini semakin baik lagi dan juga semakin edukatif lagi. Saya minta doanya ya teman-teman. Terima kasih banyak, pamit dari saya. Semoga kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.